Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Hari ini kita mendengarkan kisah Nabi Yeremia yang diwartakan dalam bacaan pertama. Dia sudah bergumul sampai titik habis, sampai akhirnya berkeluh seperti tadi yang kita dengar dalam bacaan pertama. Celakalah aku, ya ibuku, bahwa engkau telah melahirkan daku. Apa yang dialami oleh Yeremia? Sebagai seorang utusan, ia mengalami penolakan, lalu juga bahkan mengalami beban yang begitu berat sehingga ia protes kepada Tuhannya. Meskipun begitu, dalam mengemban tugas yang tidak mudah sebagai seorang nabi, menyuarakan suara Tuhan, lalu juga mengarahkan umat Israel, meskipun begitu Tuhan toh tetap memberikan penghiburan. Apa yang Tuhan berikan kepada Nabi Yeremia ini, bahwa siapapun tidak akan mampu membunuhmu dan seputarnya. Tepatnya begini, aku akan melepaskan dikau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan dikau dari genggaman orang-orang lalim. Ketakutan Nabi Yeremia, tapi Tuhan tetap memberikan penghiburan. Tuhan yang memanggilnya, Tuhan pula yang memberikan penghiburan dan juga kekuatan. Apa yang diwartakan dalam bacaan pertama ini mengingatkan kita semua bahwa kita dalam cara masing-masing juga mengemban tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita. Sejak kapan? Sejak kita dibaptis. Sebagai apa? Sebagai seorang nabi, sebagai seorang imam, dan sebagai seorang raja. Itulah rahmat baptisan sekaligus perutusan yang diemban setiap orang yang dibaptis. Dia juga ditugaskan sebagai seorang nabi, seorang imam, sebagai seorang raja. Nabi artinya mewartakan, raja artinya memimpin, imam artinya menguduskan, nabi, imam, dan raja. Maka dalam permenungan kita masing-masing sekurang-kurangnya saya, resiko menjadi utusan juga tidak mudah. Kadangkala lelah, kadangkala bergumul seperti Nabi Yeremia. Tapi yang dipegang adalah Tuhan sendiri yang jadi pegangan. Nah, kalau Tuhan yang menjadi pegangan, kita lalu terbantu untuk memahami bacaan Injil hari ini. Hal kerajaan surga itu digambarkan atau diumpamakan seperti harta yang terpendam, seperti mutiara. Apa ciri-cirinya? Membahagiakan. Tadi kan disebut karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian juga soal mutiara. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga dan seterusnya. Apa poinnya? Tanda-tanda ciri-ciri orang yang sudah menemukan kerajaan surga adalah dia mengalami sukacita dan dia menganggapnya yang dia perjuangkan itu adalah yang berharga. Tuhan yang membuat kita bahagiakah? Tuhan yang berharga dalam hidup kita kah? Dan kalau itu yang terjadi,
Kita terus memeliharanya dan bahkan memperjuangkannya. Maka saudari-saudara terkasih, mari kita mohon rahmat agar kita terus-menerus memiliki sukacita karena sudah menemukan mutiara, menemukan harta yang berharga. Siapa itu? Tuhan kita sendiri. Dan kita juga berjuang untuknya, tidak hanya percaya kepadanya dan membuat bahagia serta sukacita kita, tapi kita juga mampu menjadi utusan-utusannya. Seperti Nabi Yeremia, meskipun kadang merasa lelah, kadang merasa tertolak seperti Nabi Yeremia, tetapi yang dipegang, yang diandalkan adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri, mutiara itu sendiri, dan sumber sukacita itu sendiri. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya.